Dahulu kala ada seorang pria yang sudah membunuh 99 orang, bahkan dia genapkan menjadi 100 orang. Di akhir hayatnya dia niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan taubatnya? Apakah diterima oleh Allah? Simak kisahnya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya dahulu kala ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian lelaki ini bertanya kepada seseorang, di sini adakah orang alim? Maka ditunjukkanlah seorang rahib, seorang alim, dan dia bertanya kepada rahib tersebut, kepada orang alim tersebut bahwasanya saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah kalau saya bertaubat Allah akan mengampuni dosa saya? Maka si rahib itu menjawab bahwasanya nggak bisa. Nggak kira keterima nih taubatnya kamu, karena udah kelewat batas nih kamu sampai membunuh 99 orang. Walhasil ini lelaki membunuh itu rahib. Jadi itu rahib akhirnya dibunuh, jadi genap 100 orang yang dibunuh oleh lelaki ini. Kemudian dia berjalan lagi dan dia bertanya lagi, di manakah ada orang alim di atas muka bumi ini? Maka dikatakan bahwasanya sesungguhnya di sana ada seorang alim. Kalau kamu mau pergi silahkan pergi. Akhirnya lelaki ini menuju ke orang alim yang kedua. Kemudian dia mengatakan bahwasanya saya sesungguhnya telah membunuh 100 orang. Apakah masih keterima nih taubatnya saya? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya kalau saya bertaubat? Maka orang alim ini yang kedua menjawab, dan dia benar-benar orang alim, benar-benar orang berilmu. Orang alim ini menjawab bahwasanya boleh, silakan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Berapapun dosamu, selama kamu bertaubat dan benar-benar bertaubat, maka Allah akan mengampuni segala dosamu. Sekarang kalau kamu memang benar-benar mau bertaubat, maka tinggalkanlah kampungmu, tinggalkanlah lingkungan tempat tinggalmu, karena lingkungan tersebut yang memberi pengaruh buruk kepadamu, dan lingkungan tersebut adalah orang-orang yang suka bermaksiat. Pindahlah kamu, hijrahlah kamu ke satu kampung, di kampung A, bahwasanya di kampung sana itu tempatnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kampungnya orang-orang baik, kampungnya orang-orang ahli ibadah. Maka si pria ini pun menuruti saran daripada si alim, dan akhirnya dia pun memilih pindah kampung, berhijrah ke kampung di mana disebutkan bahwasanya kampung tersebut adalah kumpulan daripada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ketika dia menuju kota yang disampaikan oleh si orang alim, tiba-tiba di tengah perjalanan orang ini wafat. Setelah wafat, maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Yang malaikat rahmat mau membawa ini orang ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan malaikat azab mau membawa orang ini, mau giring orang ini ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab, pada rebutan nih. Yang malaikat rahmat mau ngambil, yang malaikat azab pun mau ngambil ini pria. Akhirnya kata si malaikat rahmat bahwasanya ini orang sudah niat mau taubat. Ini orang sudah mau bertaubat, dia ini lagi hijrah nih, mau ke kampung, niatnya dia mau bertaubat, dia mau berubah. Walhasil kata malaikat azab, nggak bisa, kan baru niat, belum melaksanakan, belum bertaubat yang sesungguhnya, belum beribadah, malah di hidupnya dia udah banyak maksiatnya. Di saat kedua malaikat ini lagi berdebat, kemudian turunlah malaikat yang ketiga sebagai hakim. Malaikat yang ketiga ini mengatakan, sekarang ukurlah jarak yang sudah ditempuh dengan jarak yang akan dituju. Jadi jarak dari kampungnya dia sama dia wafat, dan di antara dia wafat ke kampung mau dia hijrah. Ukur di mana yang paling dekat. Kalau lebih dekat dengan kampungnya dia, tempat dia bermaksiat, maka silahkan dibawa oleh malaikat azab. Akan tetapi kalau dia lebih dekat kepada kampung yang dia tuju untuk bertaubat, maka silahkan dibawa oleh
malaikat rahmat. Maka di hadis lain pun dijelaskan bahwasanya ketika kedua malaikat itu sedang mengukur, malaikat rahmat dan juga malaikat Adam sedang mengukur, Allah memerintahkan kepada bumi yang berada di antara tempat itu dengan tempat yang dituju, tempat yang mau orang lelaki ini mau bertaubat, itu lebih dekat, bedanya hanya 1 jengkal. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa, pengampunannya Allah luar biasa. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah mengampuni itu hamba, Allah mengampuni lelaki itu karena niatnya dia mau bertaubat, dia mau berubah, dia mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu bertaubat, bersihlah dia dari segala kesalahannya. Marilah kita taubat dengan segala dosa kita, nggak perlu nunggu dosa yang besar ya. Kalau dosa besar jelas harus kita hindari, akan tetapi terkadang kita lalai dengan dosa-dosa kecil kita. Ayo bertaubat setiap harinya, minta maaf sama Allah kalau punya salah sama Allah, minta maaf sama manusia kalau punya salah dengan manusia. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat selama nyawa kita masih belum sampai ke kerongkongan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.